Halo semua, kembali lagi di channel Fernando Prilian Adam. Kali ini kembali dengan format yang berbeda, karena biasanya menggunakan teks tertulis dan gambar, sekarang saya langsung on cam. Karena saya mempertimbangkan berbagai komentar atau saran dari teman-teman, bahkan juga dari beberapa YouTuber yang dalam salah satu ruang yang saya ikuti itu memberikan saya advice, saran. Jadi lebih baik tingkatkan lagi cara bicaranya agar tidak kaku. Sekarang saja saya masih terlihat sangat kaku. Apalagi ketika saya hanya berbicara dengan teks, dengan tulisan gitu. Jadi di sini, di video ini, video pertama kalinya saya membuka diri, kurang lebih gitu bahasanya. Dan agar saya juga bisa lebih mengenal bagaimana berbicara di depan kamera. Kurang lebih seperti itu. Jadi video ini untuk perkenalan, dan sebagai video pertama, saya ingin menjelaskan juga profil saya dan apa sih kompetensi saya di bidang yang saya akan bahas. Oke, yang pertama, nama saya Fernando Prilian Adam. Kurang lebih saya mendalami atau belajar tentang hipnosis itu 10 tahun, dari 2012. Dan dari tahun demi tahun saya belajar praktek dan magang sehingga bekerja juga di bidang ini. Nah, kurang lebih jadi saya memiliki pengalaman yang beragam dalam mempelajari aspek emosi manusia, pikiran, otak, dan pikiran bawah sadar. Sederhananya, secara singkat, saya ingin juga menjelaskan apa sih hipnotis. Bahasa formalnya hipnosis ya, tapi saya gunakan kata hipnotis biar lebih familiar dan mudah didengar oleh penonton. Hipnotis singkatnya adalah ilmu yang mempelajari pikiran, terutama pikiran bawah sadar. Selama manusia memiliki otak, nah selama itu dari manusia ada, dari sejak manusia pertama, pasti mengalami fenomena hipnosis yang kita pelajari. Cuman sekarang masalahnya adalah ilmu ini dari barat. Istilah pertama kali yang digunakan itu dari abad 18. Ditemukan oleh seorang dokter namanya Dr. James Braid. Hipnosis itu menggunakan kata hipnosis, yang pada waktu itu juga masih ilmunya itu minim dikaitkan dengan tidur. Jadi masih rata-rata untuk mengenal hipnosis lewat tidur. Padahal kalau di zaman modern sekarang, hipnosis bukan tidur. Hipnosis adalah penurunan gelombang kesadaran dari gelombang otak, dari beta, alfa, sampai ke bawahnya. Nanti secara detailnya saya akan jelaskan di video berikutnya. Jadi sederhananya, kalau manusia memiliki otak, dapat berpikir dengan baik, itu pasti kita bisa pelajari dasarnya, pikiran bawah sadarnya, menggunakan ilmu hipnosis gitu. Secara singkatnya, sampai perkembangan modern. Yang jadi masalah adalah, karena dia dari barat, ini sudah jelas kalau dari barat kan scientific. Di Indonesia, menganggap itu masih mistis. Ditemukan juga beberapa komentar, bahkan fatwa dari ulama di Indonesia, hipnotis itu haram. Artinya ada kesenjangan yang luar biasa antara keilmuan ini. Gitu. Memang di barat tidak percaya Tuhan, ateis gitu kan. Tapi di Indonesia, dan sebentar, saya juga ingin terangkan bahwa dari ilmu hipnosis ini, itu juga yang membuat saya kurang lebih mengenal Islam, mengenal agama. Nah, jadi saya kurang lebih bahasanya, saya masuk Islam karena ilmu hipnosis. Nanti saya akan jelaskan, kurang lebih gini. Tadi saya lanjutkan dulu, di Indonesia kenapa masih dianggap mistis dan dianggap haram? Karena kurangnya literasi pengetahuan tentang hipnotis ternyata di bidang sains gitu loh. Oke, saya jelaskan secara singkat sekali. Dan alasan juga kenapa saya bisa mengenal agama Islam, ternyata dasarnya sama, ya kan? Kalau di agama jelas gitu kan, ada konsep dasarnya, ya pasti
ketuhanan, dari Tuhan, segala proyeksi dari energi ini, pembentukan dasar-dasarnya itu yang dibahasakan melalui agama, dan itu sangat luar biasa, menenangkan, bagus sekali, baik sekali. Namun ada sisi ilmiahnya juga. Nah, jadi saya tuh mempelajari dari kedua sisi sehingga menemukan bahwa sebenarnya dasarnya sama. Dasarnya apa? Dasarnya itu energi. Cuma terlalu luas kan kalau saya bahas energi. Saya akan persempit di channel saya khususnya membahas tentang hipnosisnya saja, hukum alam semestanya saja, yang disebut sunatullah kalau di agama, kalau di sainsnya disebut hukum alam semesta atau hukum universal. Jadi seperti itu, ketika saya mempelajari dan ketemu dasar konsepnya sama, ini yang membuat saya justru mengenal agama, dan dari agama mengenal ilmu pengetahuan atau yang sains ini cocok ketemu. Kalau sudah seperti ini kan, saya gimana ya, ingin sekali mengedukasi, bahasanya ingin juga bisa belajar bareng-bareng sama-sama dengan masyarakat yang notabene nih, hipnosis ini kan kalau di masyarakat kan dianggap mistis gitu, bukan sains, bukan ilmiah, nggak logis gitu. Padahal ini juga yang ingin saya beritahukan, bahwa justru dasar-dasar agama tuh itu hipnosis loh. Kenapa? Karena hipnosis itu kan komunikasi dengan pikiran bawah sadar. Bagaimana kita bisa mengerti bahasa ya, tuntunan Al-Quran kalau tidak kita serap dulu ke dalam otak atau pikiran kita gitu. Jadi kita pasti harus memahami dulu dong, baru kita bisa memberikan kesimpulan. Nah itu tuh dasarnya hipnosis juga. Intinya hipnosis itu adalah komunikasi langsung dengan teknik-teknik yang tepat ke pikiran bawah sadar. Jadi mempelajari ilmu komunikasi yang tepat dan langsung dengan cara yang tepat dan baik ke pikiran bawah sadar manusia. Yang pikiran bawah sadar manusia ini ternyata berfungsi 90% di setiap aspek kehidupan sehari-hari. Baru kesadaran yang disebut dengan pikiran sadar ini, fungsi pikiran sadar, kesadaran ini, rasional, logika, yang nanti detailnya akan saya jelaskan. Oke, kurang lebih pengalaman saya 10 tahun, saya sudah memiliki gelar ya. Jadi kalau di hipnosis itu ada gelarnya, non-akademik, non-formal, namanya CH, yaitu Certified Hypnotist. Nah, lalu gelar lanjutannya CHT, Certified Hypnotherapist. Nah, saya sudah mendalami di gelar Certified Hypnotherapist. Kalau perbandingannya itu, kalau di ilmu akademis ya, yang CH itu setara S1 kurang lebih, terus yang CHT itu S2-nya gitu, kurang lebih gitu. Tapi nggak bisa dibandingkan karena beda. Ini kan ilmu non akademis, masih belum akademis. Tapi sudah dipakai di berbagai fakultas atau universitas ilmu hipnosis ini. Loh, kenapa sih ilmu hipnosis ini berbeda dengan ilmu psikologi? Bukan berbeda, dia itu tidak berbeda. Dia itu bagian dari ilmu psikologi, cuman belum terdaftar saja. Saya juga kurang lebih belum memahami kenapa di Indonesia nih masih sangat minim literasinya terhadap hipnosis, sehingga akhirnya dibuatlah suatu perkumpulan praktisi hipnotis dan hipnoterapis yang menaungi banyaknya profesi yang menggunakan ilmu hipnosis untuk kepentingan terapi dan lain sebagainya. Kurang lebih ilmu tambahan lah yang lebih detail. Jadi kalau psikolog itu kan dia membahasnya tentang dari pikiran, terus pikiran sadar. Lalu kalau hipnosis dia pikiran bawah sadarnya. Sama-sama kok ada dasarnya. Dasarnya filsafat lah, untuk bagaimana cara pola pikir kita, untuk memikirkan cara dan pola pikir yang baik, yang tepat gitu. Oke, sekian dulu, kurang lebih singkatnya seperti itu. Oke, sekian dulu, terima kasih.